Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tutorial apa-apa yang harus kalian lakukan pada saat asesmen sumatif akhir semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Nah, kalian mungkin dulu masih menggunakan kertas dalam pelaksanaan asesmen. Nah, kali ini kalian tidak lagi pakai kertas, tapi kalian menggunakan handphone. Itu ya. Jadi yang harus disiapkan pertama yaitu handphonenya. Handphone yang digunakan itu yang operating sistemnya Android ya anak-anak. Jadi kalau yang masih pakai iPhone sebisa mungkin berusaha untuk cari pinjaman atau mungkin punya keluarga bisa dipinjam dulu selama pekan asesmen sumatif akhir semester ini. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang harus kalian lakukan tuh silakan disimak video tutorial ini sampai selesai ya. Jangan sampai dipotong-potong agar tidak gagal paham. Oke. Sebelum kita mulai, sudah siap? Jika sudah siap, kalian pelajari dengan seksama. Oke, mari kita mulai. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan nantinya besok ini pada saat asesmen sumatif akhir semester. Yang pertama kalian harus setting wifi-nya dulu. Jadi di handphone kalian itu ada menu setting wifi. Silakan diatur wifi-nya nanti dengan nama. Silakan pilih wifi asas ya. Wifi asas. Jangan wifi yang lain. Karena nanti tidak bisa. Jadi kalian sambungkan dengan wifi asas. Oke. Setelah kalian setting wifi asas, langkah selanjutnya kalian buka browser kalian. Nah, buka browser kalian. Nah, Google Chrome, bisa Firefox, bisa Mozilla, bisa Opera dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ambil atau pilih yaitu Google Chrome ya, yang pada umumnya dipakai. Setelah masuk ke, nah tampilannya begini biasanya. Nah tampilannya sudah begini di HP kalian nanti. Setelah kalian masuk ke menu browser ini, Google Chrome ini, kalian ketikkan di sini. Nah di sini itu 10.10.10.110. Ini IP address untuk kelas 10 ya, untuk kelas 10. Jadi kalau kelas 11 nanti tinggal ganti di sini. Nah, ini tinggal ganti. Jadi 111. Kalau kelas 12, Pak, berarti di sini diganti 112. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan lagi karena ini video untuk kelas 10 khususnya karena baru. Ini saya ketik masukkan 110 ya. Oke, setelah itu dipilih, diklik. Oke, nah ini tampilan asesmen sumatif akhir semester disingkatnya ASAS SMA Negeri 1 Tanggul tahun pelajaran 2025-2026 semester ganjil. Nah ini tampilan awal. Jangan sampai salah 10.10.10.110. Ini kalian masukkan ya. Nah kalian kemarin sudah dapat yang namanya kartu peserta. Di situ, di kartu peserta itu, kalian nanti masukkan di sini username dan password. Di sini. Nah, di kartu peserta itu ada data username dan password. Ingat, data tersebut bersifat rahasia ya, satu anak tidak sama. Jadi, jangan sampai teman kalian mengetahui username dan password login kalian. Oke, kalau sudah dapat itu silakan
masukkan username dan passwordnya. Ini saya ambil satu contoh 7734 dengan password loginnya. Nah, setelah dimasukkan ini username dan password, silakan klik login. Ya, nanti klik login. Nah, jangan sampai salah masukkan ya, jangan sampai salah masukkan username dan password, klik login. Nah, tampilannya begini nanti. Tampilannya begini nanti. Nah, pastikan di sini itu biodatamu. Namamu di sini ada di sini ya. Namamu ada di sini. Kalau memang sudah benar, nanti kalian pilih mapelnya di sini ya. Nanti kalian pilih mapelnya di sini. Kalian pilih mapelnya di sini. Ada bahasa daerah, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya. Karena ini video tutorial atau simulasi, saya klik dulu yang tutorial ya. Nah, di sini nanti tampilannya seperti ini. Jadi kesempatan mengerjakannya satu kali. Jangan sampai kalian lengah ya, jangan sampai kalian lengah. Setelah itu klik mulai ujian sekarang. Nah, di sini tampilannya nanti juga begini. Kalian diharapkan memasukkan token. Token itu kode unik ya, kode unik yang dipakai untuk masuk ke ujian. Jadi token ini nanti yang memberikan pengawas ruang. Jadi nanti pengawas ruang mendapatkan token. Nah, token itu nanti disampaikan ke kalian. Jadi nanti menunggu pengawas memberikan token ya. Nah, kali ini saya coba akses tokennya. Bentar ya. Nah, nanti ini tokennya dari proktor, dari saya, nanti saya sampaikan ke pengawas ruang. Setelah itu dari pengawas ruang disampaikan ke kalian lah. Itu ya. Atau pengawas ruang sudah bisa mengakses ini dengan akunnya masing-masing. Jadi nanti minta token itu ke pengawas ruang ya. Oke, kita masukkan tokennya ini ke sini. Nanti si Bapak Ibu pengawas ruang bilang, tokennya apa Pak? T, K, S, W, Y, I. Nah, kebetulan ini T, K, S, W, Y, I. Oke ya. Kalau sudah diberi token, silakan mulai ujian. Diklik mulai ujian. Nah, ini tampilan yang nantinya kalian lihat di handphone kalian masing-masing. Jadi nanti ada soal multiple choice atau pilihan ganda, ada soal multiple respon atau pilihan ganda majemuk, dan juga ada true false atau benar salah. Taunya dari mana Pak? Taunya dari mana? Dilihat di sini nanti. Nah, ini kan opsi, icon opsinya itu berupa lingkaran ya, berupa lingkaran. Yang berupa lingkaran ini dia merupakan pilihan ganda. Jadi jawabannya hanya satu yang benar. Ya, hanya satu yang benar. Terus nanti kita jawab ini. Yang di sini ada tombol soal berikutnya untuk masuk ke soal selanjutnya. Ini nomor 1, soal nomor 1. Kalau mau ke soal nomor 2 diklik aja. Soal nomor 2. Itu ya. Atau kalian bisa klik yang di sini. Yang di sini 1, 2, 3, 4 ini soalnya ya. Jadi semisal kalian nomor 1 menjawab. Kebetulan nomor 2 nggak bisa jawab. Mau loncat dulu ke nomor 3. Nah, di sini nanti bisa kembali lagi ke nomor 2 tanpa harus klik soal sebelumnya. Itu ya. Oke, kita kembali lagi ke soal yang
nomor 1. Nah, ini contoh soal nomor 1. Berapa hasil dari 20 dikurangi 20? Ingat, ini pilihan ganda ya atau multiple choice, berarti jawabannya hanya satu yang benar. 20 dikurangi 20, nah mungkin ini yang benar ya, mungkin 0. Nah, setelah diklik, silakan klik soal berikutnya. Oke. Nah, kalau sudah dijawab warnanya begini berubah. Oke. Yang soal nomor 2, lihat opsi jawabannya itu berupa persegi ya, berupa persegi. Yang berupa persegi ini dia merupakan jenis soal multiple respon. Dengan kata lain, dia memiliki jawaban benar lebih dari satu. Nah, contohnya ini. Soalnya berapa nilai dari 0,5 dalam bentuk pecahan? Berapa aja 0,5 itu ya? Setengah, 3/6, 2/3 senilai 0,5? Bukan. 7/8? Bukan. 4/8 iya atau bukan? Oke, ya. Jadi kalian bisa pilih lebih dari satu jawaban yang dirasa kalian benar. Ini namanya multiple respon. Ikonnya persegi. Oke ya. Setelah itu kalau mau udah yakin jawabannya, mau ke soal berikutnya ya diklik soal berikutnya. Nah, nilai soal nomor 3 ya. Ini soal apa? Iya betul, multiple respon. Nah, nilai yang setara, ini soalnya ya, dia bilang nilai yang setara dengan sin 30 adalah berapa sin 30 itu? Berapa? Setengah. Oke. Setengah itu sama dengan tan 45 berapa? Tan 45 berapa? Tan 45. 1. Oke. Berapa aja yang nilainya sin 30? Cos 60. Oke. Sin 150. Ya, oke. Sin 300? Oh, tidak, Pak. Oke, tidak. Ini ya jawaban yang benar ya, 2 jawaban yang benar. Oke, kalau sudah yakin, lagi-lagi soal berikutnya. Nah, ini soal baru, Ini soal jenis true false, benar atau salah. Silakan kalian pilih apakah pernyataan-pernyataan yang ada di soal itu dia bernilai benar atau bernilai salah. Nah, contohnya ini, teorema adalah pernyataan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, menurut definisi teorema itu sebuah pernyataan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Salah satu contohnya teorema Pythagoras. C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ini pernyataan ini benar apa salah? Oke, ini salah. Kenapa salah? Karena teorema itu pernyataan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, gitu ya. Setelah yakin jawabannya false, mau lanjut soal berikutnya? Nah, silakan lanjut soal berikutnya. Lihat, di sini ada countdown time ya, perhitungan mundur waktu. Jadi kalian nanti sesuaikan banyak soal dengan durasi pengerjaannya. Oke. Nah, tadi itu, ketika memilih ini. Kalian memilih 2500, tapi salah Pak. Gimana cara menghapusnya? Ini ada menu hapus jawaban. Soal yang nomor 5. Angga memiliki uang 7.000, kemudian Angga membeli mainan seharga 4,5. Berapa uang kembalian Angga? Lihat, ini multiple choice. Oke, ini multiple choice. Berarti hanya ada satu jawaban yang benar. Oke, menurut kalian mana jawaban yang benar? 2.500? Coba dicek lagi. Angga memiliki uang 7.000,
Kemudian Angga membeli mainan seharga 4,5. Berapa uang kembalian Angga? Ada yang bisa menjawab? Iya, jawabannya adalah 500. Pasti bingung kenapa 500 ya? Seharusnya kalau dihitung 7.000 dikurangi 4.500, jawabannya 2.500. Tapi yang benar jawabannya 500. Karena nggak semua 7.000-nya dikasihkan. Kasih aja uang yang 5.000 itu untuk beli mainan. Jadi sisanya atau kembaliannya 500. Jadi kalian harus teliti dengan soal-soal yang menjebak begini ya. Oke, ada pertanyaan sampai detik ini? Tidak ada. Oke, soal berikutnya. Nah, ini teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Salah. Di mana letak salahnya? Letak salahnya? Ya, pernyataan ini sudah benar. Jadi C kuadrat itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Biasanya ada akarnya, Pak. Oke, kalau ada akar di sini maka C-nya tidak kuadrat lagi. Maka C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau begini, ya ini suatu pernyataan yang benar atau true kalian pilih ya. Jadi true itu untuk benar, false itu salah. Oke. Kalian nanti di sini, oke, oh ini belum saya set dulu, saya set ini saya bikin, oke. Nah, kalau kalian sudah memilih tadi ini true, C kuadrat dan A kuadrat, silakan klik selesai ujian. Klik selesai ujian. Oke, klik selesai ujian. Nah, kirim jawaban. Kirim jawaban, diklik kirim jawaban. Nah, di sini sudah statusnya sudah submit. Tuh ya. Maka kalian sudah menyelesaikan asesmen dengan mapel tertentu. Kebetulan ini simulasi ya. Nanti pada akhir ini nilai kalian keluar langsung. Ini mungkin belum disetting untuk nilai keluar langsung ya. Jadi kalian harus benar-benar fokus dalam mengerjakan asesmen. Ingat, di asesmen ini jangan sampai kalian layar HP kalian itu mati dengan sendirinya. Karena nanti ujian kalian keluar sendiri dan harus minta yang namanya kode unlock ke pengawas. Jadi setiap kalian keluar dari ujian itu dinyatakan bahwa kalian melakukan kecurangan. Jadi jangan sampai HP kalian mati dengan sendirinya. HP kalian disetting untuk selalu hidup layarnya. Itu ya, selalu hidup layarnya agar tidak bolak-balik minta kode unlock yang mengganggu jalannya asesmen sumatif akhir semester. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, cukup video tutorial ini. Semoga bermanfaat.